Shalom. Shalom. Shalom CDC Bogor. Selamat pagi. Hari ini saya lihat semua wajahnya sukacita. Berarti siap ya? Siap untuk beribadah bersama dengan penuh sukacita. Untuk itu kita siapkan hati kita untuk apa? Untuk belajar menghidupi 3 habit CDC Bogor. Masih ingat gak? Yang pertama apa? Honor the present. Jadi kita mau belajar untuk menghormati hadirat Tuhan di tempat ini. Boleh colek sebelahnya, katakan hormati hadirat Tuhan. Hormati hadirat Tuhan. Yang kedua, habitnya adalah sama-sama save the word. Berarti apa? Mencatat atau menyimpan apa pesan Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Karena hari ini sangat spesial loh. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Robi. Boleh kasih aplaus yang meriah. Selamat datang Pastor Robi. Wow, berarti udah gak sabar ya Bapak Ibu dan Saudaraku untuk mendengarkan pesan Tuhan yang akan disampaikan beliau. Dan yang terakhir, sama-sama katakan, be excited. Wow. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Karena di ibadah ini kita semua mau bersemangat. Colek sebelahnya lagi. Katakan, semangat Pak, semangat Bu, semangat Kak. Semangat Pak. Oke. Kita baca sama-sama ya ayat pembuka yang luar biasa. Boleh ditampilkan Mazmur 66 ayat 1 dan 2. Sama-sama 3, 2, 1. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Coba sekarang colek sebelahnya. Tanya begini, kamu ada di bumi enggak? Coba colek, tanya. Nah, kalau udah ditanya, jawabannya iya ada di bumi. Katakan begini, muliakanlah Tuhan dengan puji-pujian. So, semua semangat ya. Oke, kalau semangat, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk ibadah kita. Sama-sama kita fokus untuk Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dengan nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau pagi ini kembali kami mau datang Bapa, kami mengundang Roh-Mu yang kudus untuk membimbing kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami juga berdoa agar Engkau berikan hikmat dan urapan untuk Pastor Robi, sehingga beliau menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap fasilitas yang dipakai, untuk setiap volunteers yang melayani, agar mereka melayani dengan luar biasa. Karena hari ini kami mau sesuatu yang berbeda. Hari ini kami mau merayakan kemenangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami awali ibadah kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yes, selamat pagi CDC. Wow, luar biasa ya pagi hari ini. Kita bersuka cita karena Tuhan kita sudah naik dan Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menaklukkan musuh-musuh kita. Bagi saudara saat ini yang lemah, katakan aku kuat. Ya, saudara yang sakit, katakan aku sehat. Ya, dan katakan aku adalah jemaat umat yang berkemenangan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang memberikan kuasanya kepada kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yeah. Sungguh besar
Mari kita bersuka dalam Dia, karena kita punya kuasa untuk menaklukkan musuh kita. Raja mulia, Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bersorak, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala. Serukan Dia Allah kita yang besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. ku bersorak merayakan, Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Allah yang besar Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak Amin. merayakan, Terpujilah terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja yang mulia. Oh, yeah. Terpujilah Allah kita, Raja yang mulia, yang memberikan kuasa kepada kita. Sungguh besar Allah kita. Haleluya. Bangga memiliki Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Tapi Dia juga adalah Bapa kita yang baik, Bapa yang menyediakan, Bapa yang mencukupi kebutuhan kita. Bukan hanya materi, tapi kebutuhan jasmani kita, rohani kita, kedalaman hati kita. Saat kita membutuhkan kasih Bapa, saat kita membutuhkan kehadirannya, Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Namamu Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenang
Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Yes, syukur kepada Bapa kita yang setia. Kau yang mulia Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
lebih tinggi dari cakrawala. Amin. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Bersyukur. Yes. Oh, amin. Katakan lebih luas, lebih luas dari samud. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. di hidupku lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan dan kasih setia. Oh, Kau Bapa yang mulia, Kau Bapa yang besar, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, kecukupan yang Kau berikan. Terima kasih buat kasih setia. Terima kasih Bapa. Jiwa kami bermazmur bagi nama-Mu, jiwa kami meninggikan nama-Mu, sebab kasih setia-Mu, kebaikan-Mu. Rabaya syanda, ya rabaya se, hira lalabaya lalayamo. Haleluya Bapa, rabaya se, syara namana lalaya lalayamo. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Kau. Haleluya. Syara barabadabadabaya se, Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Syara barabadabadabadabadabadabadabadabadabaya se, Syara barabaya syara baralala. Oh, kami bersyukur. Ya rabaya syara baralabaya ralaya ralaya. Ya rabaya baya sekene mene mene ara. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Ya rabaya syara baralabaya ralaya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Ya rabaralabalalabalalabalabaya se, oh rabaralabalabaya se. Kami bawa syukur kami kepadamu, kami bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Oh rabaralabalabaya se, bersyukur buat
kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur buat campur tangan-Mu, bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat Bapa yang baik. Oh raba-raba ya sere-bere-bere, ya raba-raba ya syanara-lalayamu. Haleluya, Kau Allah yang setia. Oh raba ya syara-bara-laba-raba ya se. Haleluya. Syara-bara-raba-raba ya ralayamu. Ya raba ya she. Kami suka di hadirat-Mu, kami suka dekat dengan-Mu Tuhan, kami bersyukur. Jamaklah kami Tuhan. Oh syarabaralabalalabalalabalaya, syarabaralabalalabalalabayaralayamu. Haleluya. Dirabaya syarabaralayamu, syarabaralabalaya syararalayamu. Oh shikiribiraraya syanda. Haleluya. Menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, oh Bapa. Yesus, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Kami suka dekat dengan-Mu, kami suka dekat dengan-Mu ya Bapa. Oh baik Tuhan, Kau yang sempurna, Kau yang lindungi, Kau yang menjaga, Kau yang membela kami, Kau ada bersama kami. Oh Allah yang setia. Oh syarabadadabayaralayamu, huribaralabayase. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh rabaya syanda, oh rabaralabaya se. Haleluya, ya ramaralaya se. Terima kasih Tuhan, hati kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Allah yang mulia, Allah yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Naikkan pujian ini dengan rasa bersyukur kepada Tuhan. Luas dari samudra, yes, kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan Amin, takkan habis. takkan Yes. habis di
Yes, lebih tinggi. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kemuliaan bagi-Mu ya Allah kami, kemuliaan bagi-Mu. Kami datang Tuhan untuk menyembah kepada-Mu. Sebab Engkau mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ajari kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Jelikan mata hati kami supaya kami dapat mengerti bagaimana kami harus menyembah kepada-Mu. Jelikan telinga rohani kami supaya kami mendengar firman-Mu Tuhan. Beri kami hati seorang murid yang mau taat, yang mau melakukan segenap apa yang kami mengerti dari setiap kebenaran firman Allah. Agar hidup kami boleh menjadi satu dengan-Mu, bersekutu dengan-Mu, menikmati kebahagiaan dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudaraku, silakan duduk. Terima kasih tim pemuji. Tema kita tahun ini worshipful living ya. Dari Yohanes 4 ayat 23. Nah, supaya kita bisa menghayatinya lebih lagi, mari sama-sama dengan saya kita baca ayat tema kita. Yohanes 4 ayat 23. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Kalau kita baca Yohanes pasal 4 itu ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu mengatakan orang Samaria itu adalah sebenarnya orang keturunan Yahudi juga, cuman mereka kawin campur dengan bangsa-bangsa lain, karena itu orang Yahudi memandang rendah orang Samaria. Orang Yahudi tidak bergaul sama orang Samaria katanya. Nah, orang Samaria itu mereka tidak mau datang ke Yerusalem, tidak mau datang ke sana karena kepentingan politik. Jadi mereka mau bikin tempat ibadah sendiri di Gunung Gerizim.
Di zaman Tuhan Yesus hidup, jadi orang Samaria yang setengah keturunan Israel itu menyembah di Gunung Gerizim, sedangkan orang Yahudi menyembah Tuhan di Yerusalem. Ada mesbah Tuhan di situ. Ada bait Allah. Dan perempuan Samaria mengatakan bahwa orang Yahudi menyembah di Yerusalem, tapi orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim. Lokasinya beda. Gitu. Kenapa lokasi berbeda? Karena dulu ada kepentingan politik, jadi soal ibadah. Jangan sampai orang Samaria datang ke Yerusalem, akhirnya dibikin sendiri di Gunung Gerizim. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Bahwa kalau menyembah Allah itu bukan soal lokasi, tapi bicara soal sikap hati kita. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Yesus menyebut Allah itu Bapa. Akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, saya merenungkan ayat ini saudaraku, dan saya mau bagikan bersaudara apa yang saya pahami dari apa artinya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita baca ayat yang ke-24, Yesus menjelaskan, sembahlah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah yang adalah roh, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu pneuma, bahasa aslinya di Alkitab itu bahasa Yunani, Allah itu pneuma, roh. Roh itu bukan berwujud jasmani, dia spirit, dia roh. Itu adalah realita konkretnya Allah. Allah itu roh. Dan barang siapa mau menyembah Allah yang adalah roh, harus menyembahnya dalam pneuma juga. Rohnya roh manusia. Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, kalau kita baca pasal sebelumnya, jadi kalau kita baca ayat Alkitab itu kalau runut kita bisa paham tuh maksudnya apa. Yesus berkata begini sama Nikodemus, kalau kamu mau masuk kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Sebab daging tidak bisa masuk kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Saudara, manusia kita punya daging ya. Ini kata Tuhan Yesus, kalau kamu cuma dari daging, kamu gak bisa masuk kerajaan Allah. Kalau mau masuk kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan dari roh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maksud Tuhan Yesus adalah, engkau kalau mau masuk kerajaan Allah, rohmu harus dilahirkan kembali oleh roh Allah. Rohmu harus didiami oleh roh Allah. Baru kamu bisa melihat kerajaan Allah. Kalau engkau ingin menyembah Bapa yang adalah roh, maka rohmu harus didiami oleh roh Allah. Itu maksud Tuhan Yesus. Dan Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Itu orang-orang yang mau menyerahkan hatinya, hidupnya kepada Allah. Kapan roh Allah diam di dalam seseorang manusia? Kita belajar kitab dari Injil, ketika orang menerima Tuhan Yesus dari hatinya, maka Yesus masuk hatinya, roh Kristus, roh Allah, roh Kudus, itu masuk ke dalam hatinya. Saat itu ia lahir baru menjadi anak Allah, baru dia memanggil Allah sebagai Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Jadi kalau saudara saya ingin menyembah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, saudara saya harus didiami oleh roh Allah. Baru engkau bisa berkenan penyembahanmu. Kalau enggak, penyembahanmu cuma lafalan. Nyanyi ya, puji Tuhan, haleluya. Cuman rohnya enggak nyentuh Allah. Karena Allah itu roh, hanya bisa disembah oleh roh manusia. Roh manusia yang mana? Roh manusia yang didiami oleh roh Allah. Supaya rohnya ini lahir baru dulu ya. Jadi anak Allah, bisa menyembah Allah yang adalah Bapa. Itu yang pertama. Jadi pastikan saudaraku, kau yang ibadah di sini, kau sudah didiami oleh roh Allah. Apakah Kristus ada dalam hatimu? Kristus dalam hati artinya roh Kristus tinggal dalam hati kita. Ya. Kalau belum, undang Yesus masuk hati. Karena firman Tuhan mengatakan, lihat aku berdiri muka pintu mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkan ia makan bersama-sama aku. Saudara itu harus punya persekutuan dengan
Kristus, ya, dengan rohnya. Yang kedua, apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Harus menyembah dalam kebenaran. Nah, kata kebenaran bahasa aslinya aletheia. Dan Tuhan Yesus mengutip juga dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam aletheia, dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau saudara ingin menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, harus menyembahnya sesuai dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Gak boleh sebebas-bebasnya semau gue. Sebab kalau kita menyembah Allah semau kita, di perjanjian lama ada contohnya, di perjanjian baru ada contoh ya. Nadab dan Abihu, mereka melayani di bait Allah. Tapi mereka mempersembahkan api asing yang tidak diperintahkan oleh firman Tuhan. Apa yang terjadi? Nadab Abihu dihukum Tuhan. Tabut perjanjian dibawa oleh Daud dari Kiryat Yearim mau balik ke Sion. Kemudian tabut itu tergelincir. Apa yang terjadi? Si Uzia pegang tabut perjanjian itu, yang nggak boleh disentuh oleh sembarangan. Apa yang terjadi? Mati. Oh, itu perjanjian lama. Kita hidup perjanjian baru, jemaat anugerah. Oke. Saudara ingat Ananias Safira? Ananias Safira mati kenapa, saudara? Mendustai Roh Kudus. Ananias Safira itu sebenarnya berbuat apa? Mereka mempersembahkan sesuatu loh. Mereka jual harta milik mereka loh. Dipersembahkan di gereja buat Tuhan loh. Tapi mereka mendustai Roh Kudus. Apa yang terjadi? Mati suami istri. Kemudian jemaat di Korintus, mereka beribadah kepada Allah, tapi saat perjamuan kudus mereka tidak menghormati tubuh dan darah Tuhan. Mereka makan roti sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi? Banyak yang sakit, tidak sedikit yang meninggal. Nah, umat Tuhan di gereja perjanjian baru harus lihat dong ayat-ayat seperti itu. Jangan cuma lihat Allah itu baik, Bapak itu baik, tapi lihat bagaimana saudara saya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi kalau menyembah Allah, coba cari tahu, belajar bagaimana saya harus bisa menyembah Allah supaya Allah itu berkenan ya dengan penyembahan saya. Nggak boleh sembarangan, harus apa kata firman Tuhan. Amin. Terima expression worship. Kita bukan hanya main musik, bukan hanya asal nyanyi ya, tapi kita belajar bagaimana kita bisa menyentuh hati Allah, menyembah Dia dalam roh dan sesuai firman Tuhan. Sikap badan kita, ya, sikap hati kita sesuaikan dengan apa kata firman Tuhan. Yang ketiga, menyembah dalam roh kebenaran artinya menyembah dan kesungguhan. Kata kebenaran aletheia berasal dari kata alantano. A artinya tidak, lantano tidak disembunyikan. Artinya jadi kalau menyembah dengan kebenaran tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang disembunyikan. Jadi apa adanya gitu loh. Kalau saudara datang menyembah Allah, Allah itu tahu hati kita loh. Nah bukan banyak lah ya, sebagian orang datang ke gereja menyembah Tuhan, nyanyi lebih tinggi dari samudra, tapi pikirannya kemana-mana, habis ini makan apa ya, habis ini mau kemana ya. Itu gak sungguh-sungguh tuh model gitu. Jadi pastikan ketika kita nyanyi, konsentrasi. Bayangkan bahwa Tuhan Allah ada di hadapanmu. Hormati kehadiran Tuhan gitu. Itu namanya menyembah dengan kesungguhan. Hati kita sungguh-sungguh gitu, kepada Allah kita. Nah makanya saudara harus latihan beribadah. Kadang-kadang kita datang kebaktian ya, menit-menit pertama tuh masih ngebayangin, oh ini ya, abis ini apa ya, abis ini, aduh mau kemana ya gitu. Aduh ada makanan depan, nanti abis ini makan apa ya. Nggak konsentrasi gitu loh. Nah itu nggak berkenan nggak kira-kira sama Tuhan? Ya enggak lah. Saudara, saya harus melatih diri kita untuk bisa khidmat gitu, kusyuk. Walaupun kita gereja karismatik ya, nyanyinya dengan wah semangat, tapi kita konsentrasi loh. Kita jangan sampai bibir kita memuliakan Tuhan, hati kita jauh dari Tuhan. Ada ayat Alkitab bilang gitu kan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripada aku. Masih nyolong, masih berzina,
Tapi ke gereja, haleluya, haleluya. Tuhan gak suka kayak gituan. Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hati yang sungguh-sungguh menyembah pada Tuhan. Kiranya Tuhan menemukan di tempat ini orang yang sungguh-sungguh hati mencari wajah Tuhan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi ini mencari orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Dan Tuhan mau memperlihatkan kekuasaannya. Saudara ingin melihat kekuasaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu? Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Saya udah ikut Tuhan hampir 30 tahun lebih. Udah tahun 90, 33 tahun lebih. Saya sudah menyaksikan orang-orang yang menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kalau engkau sungguh-sungguh menyembah Tuhan Allahmu, masa depanmu cerah. Masa depanmu ditentukan oleh penyembahanmu. Kalau engkau menyembah Tuhan Allahmu sungguh-sungguh, maka masa depanmu penuh harapan. Ayo kita belajar menyembah Tuhan sungguh-sungguh ya. Konsentrasi gitu. Nyanyi segenap hati. Kalau nyanyi itu jangan gak yakin ya. Lebih tinggi dari samudra. Jangan cuma ngomong. Bayangin, memang kasih Tuhan itu lebih tinggi dari lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari samudra. Saya salah ngomong ya tadi, lebih tinggi dari samudra ya. Nah, artinya apa? Kita harus nyanyi dengan pengertian, understanding. Kita mesti menyanyikan dengan yakin apa yang kita nyanyikan. Sing what you believe, believe what you sing. Itu penyembahan yang berkenan. Sungguhan hati seperti itu. Di ayat Alkitab bilang, petik kecapi dengan baik-baik. Zaman sekarang main keyboard baik-baik. Gitu. Jangan asal-asalan. Tuhan layak dapat yang terbaik. Amin. Nanti musik belajar terus, berikan terbaik. Jangan main, udah ya, saya cuma bisa segini. Jangan dong. Tuhan tuh senang musik loh. Tuhan tuh senang dengan harmoni. Jadi kita persembahkan terbaik buat Tuhan. Amin. Kemudian yang keempat, menyembah dalam roh kebenaran, menyembah hanya kepada Tuhan saja, tidak kepada yang lain. Saudaraku, kalau kita baca dalam Matius pasal 4, itu ada peristiwa pencobaan Yesus di padang gurun. Jadi Yesus doa puasa 40 hari, kemudian dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan iblis dalam salah satu godaannya berkata begini. Iblis memperlihatkan semua kemuliaan dunia ini, kejayaan dunia ini. Iblis ngomong gini, Yesus, sembah aku. Kalau kau sembah aku akan berikan semua kekayaan, kemuliaan dunia ini. Pernah renungan ayat ini? Yesus itu siapa? Ada orang Kristen gampang ya, Yesus Allah gitu ya. Percaya saudara Yesus Allah? Kok iblis mencoba Yesus supaya Yesus nyembah dia? Kurang ajar gak? Pernah pikir gak? Apakah iblis gak tahu Yesus itu Allah? Ingat ya, iblis itu tadinya malaikat. Ingin disembah seperti Allah, dia berontak kepada Tuhan Allah. Makanya ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah juga, iblis juga ingin merusak ciptaan Tuhan Allah itu. Supaya sama-sama berontak kepada Tuhan Allah. Adam dan Hawa berontak kepada Tuhan Allah. Adam dan Hawa gagal karena tidak taat. Dan Allah berjanji, di Taman Eden, ketika Adam sama Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah berjanji, aku akan memberikan keturunan perempuan menghancurkan kepala ular. Dan itulah janji juru selamat, proto-evangelion. Ribuan tahun manusia menantikan siapakah keturunan perempuan yang dimaksud oleh Tuhan Allah yang akan menghancurkan pekerjaan ular itu. Dan lahirlah Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus, saudara? Yang kita peringati setiap hari Natal. Rasul Yohanes tulis Injil Yohanes menjelaskan. Saudara harus baca Alkitab baik-baik. Kalau enggak nanti banyak disesatkan orang. Zaman sekarang banyak kesesatan ya. Lihatnya di medsos. Baru-baru kemarin ada Kristen progresif, ada pengikut si John G. Kalau jemaat CDC nggak baca Alkitab baik-baik, hati-hati loh. Nanti bilang, oh bener ya Kristen progresif. Oh bener ya si John G itu ya. Nanti dia dikasih pelajaran Alkitab, spiritual journey nggak mau tapi belajar
Shin Jonji, karena supaya bisa ke Korea Pak. Nanti wisuda di Korea kan, wah enak ya, jalan-jalan Korea. Banyak loh orang anak muda ikut orang Indonesia ikut ke Korea. Belajar sama ajaran agama Kristen yang menyimpang gitu. Jemaat CDC, ayo kita jadi murid-murid Tuhan Yesus ya. Jangan malas baca Alkitab. Baca Alkitab baik-baik supaya engkau paham. So, kalau engkau nggak paham Alkitab baik-baik, iblis juga pakai ayat Alkitab. Iblis bilang kan, ada tertulis, jatuhkan dirimu ke bawah. Pakai ayat Alkitab loh. Makanya saudara kalau baca sesuatu dari medsos, hati-hati dulu, periksa dulu. Bener apa enggak gitu. Nah kembali kepada godaan iblis kepada Yesus. Yesus itu saudaraku adalah firman yang jadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dia anak tunggal Bapa. Kenapa disebut anak tunggal? Karena cuma satu-satunya. Kenapa disebut anak? Memang Allah punya anak. Apakah ada Allah ibu yang melahirkan anak itu? Bukan begitu. Yesus berkata, aku datang keluar dari Bapa. Nah kalau aku datang dan keluar dari apa? Dari Bapa, sebelumnya Yesus ada di mana? Aku datang dan keluar dari Bapa. Sebelumnya Yesus ada di mana? Di dalam Bapa. Dia keluar dari Bapa, makanya disebut dia anak. Karena keluar dari Bapaknya. Saudara-saudara, orang Kristen itu menyembah satu Allah, yaitu Bapa yang Maha Kuasa. Dalam Bapa ada firman dan ada roh. Itulah Tritunggal. Bapa mengutus anaknya. Kenapa disebut anak? Karena firman itu keluar dari Bapaknya. Menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Disebut anak tunggal karena cuma satunya. Kenapa disebut anak Allah? Karena dia keluar dari Bapa. Clear. Tapi banyak orang Kristen tradisi itu membingungkan akhirnya. Contoh kebingungan terjadi adalah karena kita suka mengajarkan sesuatu yang di Alkitab sendiri tidak ada konsep rumusan seperti itu. Ini direkam ya, nggak apa-apa deh ya, supaya diulang-ulang nanti. Kita menyembah satu Allah apa tiga Allah saudara? Lihat tangan saya. Ada Allah Bapa, amin. Kok nggak ada amin ya? Terus saudara pernah dengar kan? Ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Berapa Allah? 3 Allah. Saudara pernah baca di Alkitabmu? Siapa yang sudah baca Alkitab lebih dari 1 kali, bolak-balik? Pernah baca nggak ada Allah Anak? Nggak ada ya? Ini pastor kita sekolah Alkitab kan? Nggak pernah baca ada Allah Anak ya? Kenapa kok kita terima ajaran model begitu? Kita harus kembali kepada Alkitab. Yesus mengajarkan, dengarlah hai Israel, hero Israel, ini Shema Israel. Dengarlah Tuhan Allah itu Esa satu. Enggak 3, Esa satu Allah. Kemudian Yesus berdoa kepada Bapa di Yohanes 17. Inilah hidup yang kekal itu, supaya mereka semua mengenal Engkau sebagai. Coba ingat. Coba Yohanes 17 ayat 3, Pastor, tolong baca. Ini mesti paham orang Kristen. Yohanes 17 ayat 3 apa? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Bapa. Yesus. Bapa. Kemudian baca lagi. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus Kristus diutus oleh siapa? Bapa. Jangan bingung, itu clear jelas. Apa mau ditafsirkan seperti apa lagi? 1 Korintus 8 ayat 6 Pak Pastor. Gak apa-apa baca Alkitab baik-baik ya. Karena kita lagi belajar menyembah Allah ya. Menyembah Bapa. Saudara harus mengenal siapakah yang kau sembah. 1 Korintus 8 ayat 6 Pastor.
1 Korintus 8 ayat 6, demikian firman Tuhan. Makanan tidak membawa kita. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi kita punya satu Allah, satu-satunya Allah, yaitu baca ayat itu. Siapa yang Allahnya? Ya, baca lagi ya. Ini memang kalau belajar pasti pelan-pelan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Siapa yang Allah? Bapa. Theos itu Bapa, Pater. Yang disebut oleh Yesus sebagai Bapa. Oke. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan hanya satu Tuhan saja. Siapa Tuhannya? Satu, Yesus. Beda ya. Kekristenan, konsep Allah dan Tuhan itu jangan disamakan. Alkitab mengajarkan, Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain mengajarkan, kita punya satu Allah, yaitu Bapa. Kita punya satu Tuhan, Yesus. Kita pakai pengakuan iman rasuli kan di sini ya. Masih ingat saudara pengakuan iman rasuli? Coba, bunyi pertama apa butirnya? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, itu enggak? Dan percaya kepada Yesus apa? Tuhan. Ini kalau saya jelasin panjang, nanti kita belajar lagi ya. Tapi saat ini karena kita mau belajar tahu menyembah Bapa, sebab Yesus mengatakan begini, Bapa mencari penyembah demikian. Saudara harus tahu siapa yang kau sembah. Bahwa yang Yesus ajak semua manusia adalah sembahlah Bapa. Karena Dia Allah kita. Lalu Tuhan Yesus kita sembah nggak? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu bukan manusia biasa. Dalam satu pribadi Kristus ada kodrat manusia karena Dialah firman yang jadi manusia, tapi Dia ada kodrat ilahi karena Dia firman yang jadi manusia. Dan firman itu adalah nyatu dengan Bapa, karena Bapa itu punya firman, nggak bisa dipisahkan. Jadi Tritunggal itu, saudaraku, adalah ada satu Allah, yaitu Bapa yang Maha Kuasa. Bapa Maha Kuasa ini, di dalam Bapa ada firman, ada roh Allah. Bukan tiga Allah, satu Allah. Cuman tiga realitas konkret. Karena firman hanya diutus jadi manusia. Dan rohnya juga keluar dari Bapa. Setiap orang yang percaya pada Yesus ada roh Bapa tinggal dalam orang itu. Roh itu juga disebut roh anaknya. Kenapa? Karena roh itu juga ada tinggal dalam anaknya, anak Allah. Disebut roh Kristus karena roh itu ada di dalam Kristus yang diurapi. Disebut roh Yesus sebab roh itu juga tinggal di dalam Yesus ketika firman jadi manusia itu. Dan disebut roh kudus karena Dia kudus. Disebut roh Allah karena Dia asal dari Allah. Jadi roh Bapa, roh anaknya, roh Kristus, roh Yesus, roh kudus, roh Allah itu mengacu pada pribadi yang sama, yaitu roh Allah. Nah, ngomong pribadi ini juga agak repot. Banyak kita menggunakan istilah pribadi kan. Nah, tapi jangan bayangkan Allah itu tiga pribadi kayak manusia ada tiga pribadi gitu. Karena kata bahasa aslinya itu hipostasis. Hipostasis artinya realita konkret dari Allah. Bukan terpisah-pisah kayak manusia ya. Saya satu pribadi, Pak Kris satu pribadi, Pastor satu pribadi lagi gitu. Kan tiga pribadi, makanya jangan punya pikiran ada tiga Allah, nggak boleh gitu. Kita hanya punya satu Allah, Allah itu roh, spirit. Jangan pahami secara jasmani. Nah, kita hanya nyembah satu Allah. Itu dulu ya, tangkap ya. Dan jangan nyembah yang lain, sebab Tuhan itu cemburuan. Allah kita itu Elkana, Allah yang cemburuan. Jangan kamu bikin patung sujud menyembah pada patung itu, karena aku cemburuan.
Hanya nyembah kepada Tuhan Allah saja. Nggak boleh menyembah Allah lain. Nggak boleh nyembah dewa-dewi lain. Nggak boleh nyembah malaikat. Nggak boleh nyembah siapapun yang disucikan. Nggak boleh nyembah barang-barang dikeramatkan. Nggak boleh. Gitu ya. Amin. Yang kelima sekarang. Yang kelima adalah menyembah dengan sikap hormat pada Allah. Kata proskuneo, penyembahan, artinya bersujud sebagai bentuk penghormatan. Ini proskuneo. Jadi kalau saudara mau menyembah Bapa, coba belajar bersujud. Kemarin ada ribut-ribut ya, pendeta ya. Kalau bayar 10% gak usah lipat kaki gitu. Coba yang denger itu. Aduh, itu pendeta cuma bikin lelucon aja ya. Memang kalau bayar per 10% saudara jadi gak usah lipat kaki di gereja. No. Sujud itu lipat kaki. Kalau engkau ingin menyembah Bapa, coba belajar untuk bersujud. Yang kakinya baik-baik saja, ya, nggak ada encok, boleh sujud, ya. Kalau sakit, ya kasih alas lah, gitu ya. Kalau di gereja kebaktian sini gimana? Ya yang bisa aja ada ya, orang tua yang merasa kakinya nggak baik-baik ya nggak usah. Tapi yang muda-muda, yang sehat-sehat belajar kalau lagi nyembah Tuhan sujud. Proskuneo, sujud memberi penghormatan pada Allah. Di gereja sekarang udah jarang orang nyembah Tuhan bersujud ya. Tapi kalau kita mau kembali, ada gereja yang masih mempraktikkan itu, sujud ya. Bahkan sampai rebah ke tanah. Gereja ortodoks. Memelihara tradisi itu. Aku pikir hal yang baik kenapa kita tidak ikuti. Yang keenam sekarang. Menyembah itu dalam roh kebenaran harus dengan hati yang bersih. Firman Tuhan mengajarkan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Jadi kalau datang saudara ke gereja, ke CDC, masih ada nyimpen marah, dan kau tahu saudaramu sedang marah, beres-beres dulu. Baru menyembah Tuhan, baru berkenan tuh. 1 Timotius 2 ayat 8, sama-sama baca. Oleh karena itu aku ingin supaya Di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Tanpa marah dan tanpa perselisihan. Amin. Menadahkan tangan yang suci. Angkat tangan, saudara. Tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi kalau kau masih suka nyimpen, di sini ada yang nyebelin nggak di gereja ini? Kalau datang masih marah-marah gitu, kesel sama si itu, kesel sama si ini, masih ada perselisihan yang belum terselesaikan, beresin, saudara. Saling mengampuni. Kapan engkau mau belajar mengasihi? Ketika ada yang bikin kamu marah, bikin kamu nyebelin. Beresin, saling mengampuni, saling mengasihi. Jadikan gereja ini benar-benar gereja yang menyembah Tuhan. Biar penyembahmu berkenan pada Bapa. Biar engkau datang ke tempat ini, nyembah Allah, kau sujud, kau angkat tangan. Dengan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Yang masih belum beres, nanti habis kebaktian beresin. Supaya berkenan penyembahanmu. Yang terakhir saudaraku, menyembah dengan dalam roh kebenaran artinya menyembah dengan kasih kepada Allah. Karena kata proskuneo artinya seperti anjing yang menciumi, yang menjilati tangan tuannya. Siapa di sini pernah pelihara anjing? Anjing kalau kita datang, terus menghampiri tuannya, jilat-jilat, wah kibas-kibas ekornya. Artinya anjing itu apa saudara? Senang sama tuannya, iya kan? Nah kalau ada anjing, saudara deketin, anjingnya kabur. Artinya apa? Gue mau dimakan. Anjing itu akan mendekati orang yang dicintai. Dan jilat-jilat. Dan proskuneo artinya itu. Jadi kalau engkau datang proskuneo kepada Allah, menyembah Allah, datanglah dengan cinta kepada Allah. Dengan kasih kepada Tuhan Allah. Dengan mengatakan aku suka dekat engkau. Kenapa Tuhan itu berkenan sama Daud? Sebab Daud berkata gini,
Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan. Diam di rumahmu, sumber hidupku, dan menikmati bait-Mu, kehadiran. Itu cinta pada Allah. Apakah engkau punya cinta kepada Tuhan Allah? Dulu saya bingung. Ketika awal saya bertobat, saya lihat orang suka nangis. I love you Jesus, dia nangis. Kok gue gak nangis ya? Hatinya dingin. Saya berdoa, Tuhan, make me fall in love with you. Buat saya memahami kasih-Mu. Hanya orang yang pernah mengalami, merasakan kasihnya Allah yang bisa respon balik mengasihi Tuhan Allah. Kalau engkau belum memahami kasih Allah kepadamu, kasih Bapa kepadamu, kau gak bisa mengasihi Dia. Padahal Allah sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Anaknya sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Renungkan itu. Saya ketika merenungkan bagaimana karya Allah yang menyelamatkan. Bagaimana Dia rela memberikan anaknya yang tunggal turun ke dunia jadi manusia, menderita di kayu salib bagi kita. Situ saya merasakan kasih Allah. Akhirnya saya bisa tuh. Sekarang kalau nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus, saya bisa nangis. Kenapa? Saya menyadari perbuatan kasih Allah dalam hidup saya. Doa saya saudara bisa paham semuanya itu. Amin. Yuk kita berdoa. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Turun ke dunia menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Itulah kasih Allah kepada kita. Yaitu memberikan Yesus buat kita. Kalau anaknya yang tunggal saja Ia relakan, apalagi yang lain. Dan renungkanlah bagaimana kasih Yesus kepada kita. Bukti kasih Yesus kepada kita adalah salibnya. Renungkan bagaimana Yesus terpaku di atas kayu salib demi engkau dan aku. Bapa di surga, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Tuhan firman-Mu mengajari kami. Bapa, aku sujud kepadamu, mohon untuk jemaat-Mu di sini semua ya Allah. Karuniakan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Dan boleh mengenal kasih itu sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Biar jemaat di sini boleh memahami betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, betapa tingginya kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami semua boleh mengasihi Engkau. Karuniakan pada kami Tuhan hati yang berkenan kepadamu. Hati yang mengasihi-Mu supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kami. Dan kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, apabila ada di antara engkau pagi hari ini, engkau belum yakin ada Kristus dalam hatimu, doa terima Tuhan Yesus. Kalau engkau ingin jadi anak Allah, buka hatimu. Undang Yesus masuk hatimu, katakan Tuhan Yesus, aku buka hatiku, masuk hatiku Tuhan, biar aku jadi anak Allah. Aku percaya Engkau adalah firman yang menjadi manusia. Engkau mati di atas kayu salib bagi dosa-dosaku. Kau bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan aku, selamatkan aku, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau yang sudah didiami oleh Roh Allah. Sembah Allah dalam kebenaran, dengan kesungguhan, dengan hormat. Dengan hati yang bersih, tangan yang suci. Dan kasihilah Tuhan Allahmu. Tiap hari, kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan Allah, engkau jadi penyembah Bapa. Mulailah pagi menyembah Allah. Terus sebelum tidur, sembahlah Allah. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan Engkau berikan kami semua pengertian akan siapakah Engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus anak Allah. Kami berdoa hanya kepadamu kami sujud menyembah. Hanya kepada Bapa di sorga.
Dan hanya kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus adalah firman yang jadi manusia. Kami berdoa, biarlah kami semua diberikan Tuhan anugerah. Kami boleh bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang berkenan kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wow, luar biasa banget. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Pastor Robi. Wow, luar biasa. Luar biasa. Tadi saya dapat quote yang sangat bagus ya. Apa? Sing what you believe. Believe what you sing. Wow, luar biasa. Thank you Pastor buat pengajaran dan firman-Nya. Wow, luar biasa banget. Kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu sekalian di tempat ini di ibadah onsite CDC Bogor. Welcome home. Welcome home. Dan secara khusus kami mau menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hari ini hadir beribadah bersama kami. Kalau nggak keberatan boleh mengangkat tangannya, kami mau menyambut Bapak atau Ibu. Yes, ada di belakang. Welcome. Boleh diberikan salam. Welcome home. Selamat datang. Wow. Yes. Ya, selamat datang sekali lagi di ibadah onsite, CDC Bogor. Kalau nggak keberatan setelah ibadah ini nanti boleh ngobrol dulu ya dengan Hello Team dari CDC Bogor. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya hari ini ada juga yang spesial banget. Karena apa? Karena hari ini pas minggu kedua bertepatan dengan Hari Mother's Day Internasional. Jadi bermula pada tahun 1868, seorang ibu bernama Anne Jarvis, dia berpikir untuk mengadakan satu hari khusus untuk menghormati para ibu. Tapi ide ini tidak terwujud karena Anne Jarvis keburu meninggal dunia. Lalu dilanjutkan impian itu oleh anaknya bernama Anne Jarvis, dan pada tahun 1914 Presiden Woodrow Wilson meresmikan bahwa minggu kedua pada setiap bulan Mei menjadi hari peringatan Mother's Day. Dan karena Amerika negara yang sangat berpengaruh, kebiasaan ini diikuti oleh seluruh dunia. Oleh karena itu boleh kita lihat kiri kanannya. Berikan selamat Happy Mother's Day kepada para ibu yang luar biasa. Wow. Yes. Kayaknya kurang meriah sedikit ya. Kalau gitu kita lantunkan sebuah pantun. Yes. Oke, siap ya? Belum mulai. Oh, belum cakep. Oke, siap. Pergi ke sawah mencari ikan. Cakep. Beramai-ramai bersama teman. Cakep. Happy Mother's Day kami ucapkan untuk para ibu CDC Bogoran. Yeay, thank you. Sekali lagi, kasih selamat Happy Mother's Day kepada setiap ibu yang ada di sebelahmu. Mungkin itu bukan istrimu, tapi berikan Happy Mother's Day. Yes. Happy Mother's Day, happy Mother's Day, oh, Yes. Mother's Day. Kasih salam kepada setiap para ibu yang luar biasa. Para ibu, Anda tidak tergantikan. Yes, luar biasa. Happy Mother's Day sekali lagi untuk para ibu yang luar biasa. Karena kita semua yang ada di tempat ini lahir dari seorang ibu, atau ada yang tidak? Semuanya ya lahir dari seorang ibu. Yes, luar biasa.
Happy Mother's Day sekali lagi bagi para ibu CDC Bogor yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya di mana kita diberikan kesempatan untuk memberikan apa yang kita miliki bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelumnya, Bapak Ibu, banyak sekali orang berkata begini, Tuhan itu enggak perlu harta, Tuhan itu kaya, betul ya? Tuhan itu hanya perlu hati kita, betul. Tapi bagaimana memberikan hati kepada Tuhan? Caranya gampang, dengan membuka apa yang kita miliki, baik itu di dompet kita maupun di rekening kita, untuk diberikan kepada Tuhan. Karena sesuai dengan firman ini, Mazmur, kok Mazmur nih? Ini salah. Ini Matius, ya. Karena di mana apa? Hartamu berada. Di situ juga apa? Hatimu berada. Ayat ini berkata kepada kita, pada saat kita memberikan harta kita kepada Tuhan, itu sama saja dengan seolah diartikan memberikan hati kita kepada Tuhan. Karena ini Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Di mana apa? Hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Bapak Ibu siap memberi? Baik, kita akan berdoa untuk setiap pemberian yang akan kita berikan kepada Tuhan. Bapa yang mengasihi kami, yang kami tahu Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kalau saat ini kami mau memberikan harta kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di mana hartamu berada, di mana harta kami berada, disitulah hati kami berada. Dengan kami memberikan harta kami mau memberitahukan kepada dunia bahwa harta kami ada padamu, bahwa hati kami ada padamu. Terima kasih Bapa, karena kami tahu setiap harta yang kami miliki berasal pula daripada Engkau. Izinkan kami mengembalikannya untuk pekerjaan-Mu di CDC Bogor. Kami berdoa dan kami berdoa dengan ucapan penuh syukur atas apa yang bisa kami berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi katakan amin. Yes. Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu dapat dimasukkan dalam amplop coklat yang ada di bangku Bapak Ibu. Itu kalau memberikan secara kontan. Tapi apabila mau mentransfer, silahkan mentransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Jadi ada rekening persembahan untuk kas CDC Bogor, operasional gereja, ada rekening khusus untuk persembahan persepuluhan, ada juga khusus untuk diakonia. Dan persembahan diakonia ini akan dipakai untuk membantu jemaat CDC Bogor yang membutuhkan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami memberikan waktu Bapak Ibu untuk memberikan persembahan, dan bagi Bapak Ibu yang tadi memberikan secara kontan atau tunai atau cash, dapat memasukkan ke dalam amplop coklat, dan nanti setelah ibadah ini selesai dikumpulkan di dalam kotak persembahan yang ada di belakang sana. Yes. Sepertinya sudah cukup waktu kita untuk memberi, dan Bapak Ibu boleh melihat ke belakang, depan, sekeliling Anda. Ada volunteer yang telah mempersiapkan ibadah kita ini. Bahkan dari kemarin mereka udah bersiap-siap, walaupun cuaca buruk, mereka tetap melakukan apa yang mereka bisa. Oleh karena itu mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dan kita ucapkan thank you volunteer. Yes, Anda luar biasa. Thank you volunteer. Oke. Terima kasih kepada setiap volunteer yang telah memberikan waktu, tenaga agar kita dapat beribadah bersama. Wow.
ibadah untuk minggu depan tanggal 19 Mei di tempat ini untuk umum dan Arrow akan dilayani oleh siapa ya? Ya, kalau Tuhan berkenan saya akan melayani di ibadah umum dan Eros. Jadi jangan lupa jamnya, catat seperti jam sekarang jam 9 pagi. Untuk yang Eros atau anak muda, yang Eros pada jam 11.30 dan berbarengan dengan ibadah umum. Ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu dan Saudaraku. Ada ibadah khusus untuk anak-anak, tentunya dengan permainan yang menarik. Bapak Ibu dan Saudaraku, ini sangat penting sekali karena saya percaya banyak dari kita di tempat ini saat ini merupakan produk dari sekolah minggu, termasuk saya. Boleh nggak angkat tangan? Siapa yang ada di sini karena dulu pernah ikut sekolah minggu? Yes, banyak sekali ya. Oke. Saya pun masih teringat waktu saya sekolah minggu, saya diajar dengan guru-guru sekolah minggu. Sampai saat ini, jadi pastikan Bapak Ibu dan Saudara membawa anak-anaknya ke tempat ini. Juga kalau kita tahu ada kerabat kita yang memiliki anak-anak, boleh kita bawa agar mereka bisa belajar tentang Tuhan kita, tentang kasih, tentang keselamatan dengan cara yang sangat luar biasa. Yes. Bapak Ibu dan Saudaraku, kami juga mengundang setiap kita untuk mengikuti mesbah doa Senin malam jam 7 malam melalui Zoom online. Di sini kita berdoa syafaat. Kita berdoa buat bangsa, buat negara, buat semua pergumulan jemaat. Mari kami undang Bapak Ibu untuk tergabung. Ini via Zoom, jadi bisa dilakukan dari manapun Bapak Ibu berada. Selain tadi yang online, ada juga yang onsite. Onsite ini untuk anak-anak Eros, yaitu untuk anak-anak pemuda dan remaja, hari Selasa jam 5 sore. Sedangkan untuk yang umum ini bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu, setiap Kamis malam jam 6 sore. Bertempat di Ruko Sekretariat CDC Bogor, Perumahan Panorama Pamoyanan, Ruko nomor 3 dan 4. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, siapa di sini yang pernah mengikuti kelas ini? Pasti diberkati. Dan mari kita doakan dan dukung bersama-sama untuk kelas terakhir dari pelajaran spiritual journey, yaitu Expand Class yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Mei untuk biaya 50.000 sudah termasuk buku dan makan siang. Untuk kali ini, kelas ini akan dilayani oleh pastor kita tercinta, Pastor Chris. Boleh kasih tepuk tangan buat kelas ini. Wow. Nah ini yang gak kalah menariknya loh Bapak Ibu dan Saudaraku. Akan diadakan camp untuk Eros. Kasih tepuk tangan yang meriah. Wow. Buat Bapak Ibu jangan lupa menabung buat anak-anaknya ya. Camp ini biayanya sangat murah sebenarnya. Kenapa? Karena ini 3 hari 2 malam loh. Di mana ada permainan, ada kegiatan yang menarik. Ada makan-makannya juga. Wow, luar biasa. Tanggal 16, 17, dan 18 Juni 2024. Nanti akan ada pembicara yang luar biasa dari ICC Bandung. Pastor Jansen Silaban. Jadi pastikan Bapak Ibu yang memiliki anak remaja pemuda untuk mengikuti camp ini. Ataupun kalau Bapak Ibu punya kenalan, jangan lupa untuk diajak ke dalam camp ini. Oke. Care Cell. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita membutuhkan untuk lebih diperhatikan secara khusus. Dan itu hanya bisa terjadi di dalam Care Cell yang luar biasa. Boleh kita lihat, di sini ada Care Cell keluarga. Ada khusus untuk para ibu-ibu, ada juga untuk Eros, teens atau remaja, dan juga kelompok pemuda. Ada juga khusus untuk profesional muda. Jadi pastikan kita mengikuti Care Cell ini, kelompok-kelompok kecil yang saling peduli, saling memperhatikan, supaya kita bisa share masalah yang sangat pribadi. Disinilah tempatnya, di sini tempat kita saling mendukung, saling menguatkan tentunya di dalam firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku pastikan
untuk Anda mengikuti Kersel. Dan biasa, ini yang membedakan CDC Bogor dibandingkan tempat lain. Kenapa? Karena di sini kita selalu berpatokan gereja adalah keluarga. So, setelah ibadah ini jangan pulang dulu. Mari kita berfellowship satu sama lain, ngobrol, cerita-cerita tentang hal yang menarik, mungkin bisnis, mungkin hal yang lain di dalam coffee time. Jadi pastikan Anda di sini setelah ibadah ini untuk bersama-sama berfellowship. Jangan lupa kalau di depan ada basar boleh diborong. Karena basar ini untuk biaya retret Eros Camp. Siap ya untuk borong ya? Baik. Untuk menutup ibadah ini dan doa berkat kami undang Pastor Krisnanto. Wow, sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Segala hormat pujian bagi Dia. Saya percaya ketika kita mendapat satu firman Tuhan hari ini, kita diajar kembali mendapatkan hal yang penting, yaitu sikap hati kita kepada Tuhan. Ini yang kita belajar. Sikap hati bicara tentang diri kita, apa ya yang masih terus Tuhan mau murnikan sikap hati kita. Tentu jemaat yang dikasih Tuhan, kita selama ini ada di grup family. Kemudian juga ada di leader, grup leader. Kita sudah sedang menjalankan Past 21. Ini adalah puasa bersama. Untuk gerejanya semakin dimurnikan dalam mengasihi. Dimurnikan di dalam melayani. Dimurnikan di dalam kumpulan orang-orang yang Tuhan percayakan. Semua buat kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, apa yang dimurnikan? Melayani. Katakan melayani. Harus dimurnikan. Kedua, mengasihi. Harus dimurnikan. Katakan mengasihi. Dimurnikan. Dan melayani sesama. Kita semua dimurnikan. Kembali lagi, sikap hati kepada Tuhan ini kita belajar kembali, diingatkan karena Tuhan mencari orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, Tuhan mau itu, ya. Tuhan mau ini menyembah dalam roh dan kebenaran. Semua. Saya percaya jemaat CDC hari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur untuk mendapat suatu pesan Tuhan pagi ini. Urabasikaraba, mari berbahasa roh. Urabakaya rabakaya rabakaya. Sikarabakaya rabakaya rabaya. Urabakaya rabasikarabaya. Haleluya. Haleluya. Oraba sikarabase. Sikarabaya rabakaya raba. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan. Kami agungkan. Yesus Tuhan. Yesus yang termulia. Orabakaya rabasikarabaya rabala. Haleluya. Sikarabaya. Segala puji syukur, hormat bagi kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus. Inilah umat-Mu Tuhan. Jadikan umat-Mu Tuhan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Di dalam roh dan kebenaran. Biar sikap hati kami Tuhan menghormati Tuhan. Memiliki sikap hati yang murni. Memiliki sikap hati yang kudus. Tuhan,
Jadikan umat-Mu Tuhan Yesus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Biar firman ini tidak berhenti sampai di sini. Biar umat-Mu menjadi bagian di dalam firman Tuhan. Bisa melakukan firman Tuhan dengan sepenuhnya. Di atas kebenaran firman Tuhan. Jemaat-Mu terus melakukan firman ini. Terima kasih. Kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Di dalam nama Yesus Kristus, kita dapat sesuatu bersama dengan Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Sekali lagi sembah Dia. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, besar kasih-Mu